Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini hidup di akhir zaman, di mana perkembangan teknologi semakin pesat, pergaulan remaja yang semakin bebas, dan banyaknya anak muda-mudi kita yang menjauh dari nilai-nilai agama yang sebenarnya. Ditambah lagi banyak aliran-aliran yang mengaku dia adalah aliran Islam, tapi ajarannya menyimpang jauh daripada kebenaran. Dan para orang tua, asatid dan asatidah tentunya merasa sangat khawatir dengan keadaan yang seperti ini, sehingga harus terus membentengi anak dengan pemahaman agama yang benar, kembali kepada nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Makanya nih para ibu, para orang tua, para asatid dan asatidah, para guru, para pendidik, dan juga kita umat muslim harus terus mempelajari agama, sehingga ketika ada aliran-aliran yang mengaku Islam tapi dia menyimpang, kita tidak akan mudah mengikuti dan tergoda, karena kita tahu aliran tersebut pengajarannya, pemahamannya jauh daripada nilai-nilai Islam. Seperti apa contohnya? Kalau kita menemukan ada satu aliran yang dia itu terdapat penyimpangan dari akidahnya, rukun iman yang 6 tadi, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat dan hari akhir, hari kiamat atau hari akhir, dan qada dan qadar, takdir baik dan buruknya dari Allah. Kalau tidak ada penyimpangan dalam hal itu, maka tidak bisa kita katakan aliran itu sesat. Harus tahu biar kita tidak sampai terjerumus, dan anak-anak kita, anak-anak didik kita juga. Dan yang kedua, dia sesat enggak dalam hal keislamannya. Dasar aja kita pahami, syahadatnya masih benar enggak? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia masih sholat enggak gitu? Kalau ada aliran yang ngaku-ngaku Islam, dia tidak pernah sholat sama sekali, 5 waktu ya yang wajib ya, atau dia sholat tapi sholatnya pagi dan sore saja gitu kan, menjelang matahari muncul dan terbenam, ya itu udah ada penyimpangan gitu, udah jelas. Yang ketiga, dia aliran ini tidak pernah menjalankan puasa Ramadan yang wajib. Bahkan dianggapnya itu bukan hal-hal yang rukun gitu. Ini terdapat penyimpangan. Dan kalau misalkan pergi haji, pemahaman aliran tersebut nggak mesti ke Mekah. Itu terdapat penyimpangan, tidak boleh kita ikuti. Dan bahkan untuk zakat fitrah tidak dilakukan, dianggapnya tidak wajib. Itu dalam hal akidah, dalam hal rukun Islamnya, rukun iman, rukun Islamnya tidak ada penyimpangan, berarti aliran itu tidak sesat. Tapi kalau ada penyimpangan, berarti aliran itu sudah jelas sesat. Dasar dan rukunnya aja dilanggar, gimana yang lain gitu kan. Yang kedua adalah dari sisi syariatnya, dia itu pedoman atau rujukannya apa? Kitabullah, sunnah, ijma, dan qiyas, bukan? Kalau bukan selain daripada ini, itu terdapat penyimpangan. Ya, pokoknya berbicara atas nama Islam, tapi tidak berpedoman kepada kitabullah, sunnah, ijma, dan qiyas. Jadi hati-hati nih para orang tua, para guru, kita kaum muslimin dan muslimat.
Jangan sampai anak-anak kita, anak didik kita, bahkan anak cucu kita nanti tidak kita bentengi dengan pemahaman agama yang benar. Sekarang banyak loh performanya, dia kelihatan muslim, pakai peci, pakai sarung, bahkan menutup wajahnya kalau perempuan gitu, pakai cadar gitu, berpakaian rapat, tapi ada yang melakukan penyimpangan. Walaupun nggak semuanya ya, tidak semuanya orang yang bercadar itu melakukan penyimpangan, tidak semuanya orang yang berpeci bersarung itu melakukan penyimpangan, tidak. Makanya yang penting itu adalah kita mempelajari agama Islam dengan benar, sehingga ketika ada aliran-aliran baru yang mengatasnamakan Islam, kita tidak akan mudah tergoda dan mengikuti. Dan kita juga jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah supaya anak didik kita, anak keturunan kita, bahkan anak cucu kita, anak-anak kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad SAW itu diberikan pemahaman agama yang benar. Kita minta sama Allah dengan doa yang diriwayatkan hadis riwayat Bukhari ya, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepadanya tentang agama ini, Islam. Wa alimhu ta'wilah, dan berikanlah atau ajarkanlah takwil, tafsir ayat-ayat Al-Quran. Jadi memahami ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Dan banyak doa-doa selain daripada yang saya sampaikan ini. Banyak doa-doa di dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya kita para orang tua, para pendidik, para da'i, kaum muslimin dan muslimat, kita harus terus berjuang memberikan pemahaman agama anak-anak kita dengan benar. Karena cobaannya pada zaman ini, kerusakan moralnya jauh lebih besar, dan tentunya bentengnya juga harus lebih kuat. Semoga kita semua para orang tua, para pendidik, dan juga kaum muslimin tetap dijaga keimanannya, tetap diberikan istiqomah, keistiqomahan dalam memegang tauhid yang benar sampai akhir hayat kita nanti. Syukran limusahadatikum ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.